Perkenalkan, nama saya Betania Lirate Sawanika dengan NIM akhir 165. Di sini saya sebagai pewawancara narasumber. Dadah! Halo, nama saya Satria Rizaldi Priyantama dengan NIM akhir 166. Di sini saya sebagai narasumber pendukung. Terima kasih. Halo, nama saya Intan Ramadhani dengan NIM akhir 168. Di sini saya sebagai pewawancara narasumber pendukung. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Alfian Ramadhani dari NIM 177. Di sini saya sebagai narasumber pendukung. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Mirza Yusuf Askar Darmawan dengan NIM akhir 178. Halo, perkenalkan, nama aku Selin Eunika Octavia dengan NIM akhir 185 dan di sini aku berperan sebagai pewawancara narasumber. Terima kasih. Wawancara Dinas Perhubungan. Ya, jadi kayak mungkin ini sih Pak, kayak udah ada juga sistem informasi resmi yang terkait rute, terus habis itu tarif angkutan di mana, kayak mungkin contoh kalau misal kayak di Jakarta gitu kan MRT kan ada kayak, oh ini kalau kamu mau turun ke misal mau ke Mall of Indonesia, atau kamu turunnya di sini, itu ada nggak sih kayak informasi-informasi seperti itu untuk anda? Kita tuh cuma apa ya, antar dari terminal 1 ke terminal selanjutnya, itu tujuannya. Jadi kayak seumpama Arjosari, kita terakhir penurunan di jurusan Gadang, ya udah itu terakhir. Setelah itu balik lagi dia Gadang Arjosari, itu aja sebenarnya. Dan kalau misal untuk informasi kayak resmi yang nggak bisa diakses sama masyarakat itu masih belum ada atau? Di web ada ya? Di Dinas Perhubungan Kota Malang itu ada semua. Di situ juga ada tarif-tarifnya 17 tarif, tapi itu masih ada semua. Kalau masalah tarif itu dari dulu sudah ada perwakilan. Ya, tapi itu masih belum diperbarui lagi Mas ya. Itu 2014. Nah, kita itu kok ya 14 perwakilan. Itu tarifnya kan 2.000 ya, jauh 5.000 ya. Tidak sampai lebih dari itu. Kalau perwalnya, kalau sesuai dengan perwal ya. Wawancara supir angkut. Kalau di daerah Malang itu ya angkutan paling enak. Maksudnya paling enak kayak mau kemana? Kalau Arjosari sampai dari Landusari naik AL atau ADL. Ada huruf pertama dari kayak terminal Arjosari A. Oh, A itu untuk ada. Nah, L Landusari. Itu kemana-mana tarifnya sama semua. Kalau tarif dari Dinas Perhubungan itu sama, cuma kita tergantung yang mengemudi. Kalau pengemudinya biasanya kalau antar terminal kita sekarang itu palingan kan 10.000 antar terminal. Jadi kayak dari sini ke Arjosari, dari sini ke Gadang itu paling mahal 10.000. Ngetem kita biasanya kalau di sini kan sambil istirahat. Terus kalau kita jarang ngetem biasanya, paling ya kayak di pasar besar, kalau jurusan pasar besar kita di pasar besar, di Gadang paling kita cari selang, anda cari jarak yang depan sama yang belakang. Kalau misalkan ya Pak, misal dari Unmer nih mau naik angkutan itu dari mana? Kalau dari Unmer sekarang kan nggak ada. Nah, kalau dulu ada namanya ASD, Arjosari Soekarno Hatta Dieng. Nah, dulu. Kalau sekarang kalau dari Unmer bisanya paling di Bedilur, Pakilur, depannya Plaza itu. Naiknya MM. Ya, itu dari Mulyorjo ke Harjoko. Kalau sampai mau langsung ke tujuannya, kalau dari Unmer ke Arjosari harus oper 2 kali. Sampai turun alun-alun pasti ada. Turun alun-alun atau turun stasiun, nanti ganti yang ada hurufnya A Arjosari. Kalau mau ke Gadang juga gitu, jangan turun alun-alun, cari yang jurusan ke Gadang. Operasional tetap sebetulnya 24 jam pasti ada. Cuma yang agak malam biasanya, kalau sekarang kan banyak online, banyak itu biasanya setelah jam 7 malam itu sampai pagi itu hanya ada beberapa itu yang hanya untuk kayak orang jualan bakul-bakul itu. Wawancara masyarakat sekitar. Bapak sebelumnya asli sini atau udah berapa tahun di sini? Kalau saya aslinya dari di sini udah 15 tahunan lebih malah. Dari 15 tahun itu apakah Bapak sudah pernah naik angkutan? Oh, sudah pernah, dulu awal ke Malang dari Kediri itu naik bis terus Landusari ke sini ke Malang Kota itu naik angkutan itu masih 3.000, 2.000 naik angkutan. Masih lama, banyak dulu masih sekarang.
apakah Bapak awalnya sudah mengetahui kan di angkutan umum ada yang jurusannya beda-beda kan? Iya. Nah itu emang yang pertama kali naik atau emang sudah tahu informasinya kalau kesini naik yang apa? Dulu dari kan ada teman juga yang dari Malang juga. Jadi misalnya mau ke Arjosari mungkin dari mana Ladusari naik LA atau gimana itu ada pemberitahuan dulu. Kalau nggak tahu ya kemana-mana Pak repot juga nanti. Kadang kita dari HP juga kan ada informasinya kita bisa cari juga. Tapi menurut Bapak angkutan umum sangat memudahkan atau gimana Pak? Kalau dulu sih memudahkan sekarang Pak. Kalau sekarang gimana ya? Sekarang udah apa ya, orang mau pergi sepeda atau apa mudah kan sekarang. Tapi orang-orang mending naik sepeda motor daripada angkutan. Sekarang angkutan semakin lama semakin sedikit juga. Kalah sama Gojek, sama Grab itu juga. Jadi agak susah gitu ya Pak? Susah sekarang untuk kasihan juga sih mereka. Mereka ada penumpangnya. Sekarang naik Gojek. Kalian-kalian kan juga cari yang mudah juga kan melihat aplikasi. Kalau mereka nunggu penumpang dari pinggir jalan. Wawancara penumpang. Biasanya ya saya menggunakan Google untuk mencari transportasi di sini. Menurut saya ya pribadi informasinya gitu ya. Saya mendapatkan dari Google. Oke. Gampang banget ya, tinggal cari Google doang. Media sosial itu menjadi salah satu penghubung yang membuat kita mencari paling terdekat sini itu jadi gampang. Akses dari Arjosari ini menuju ke berbagai kota yang ada di Jawa Timur ini termasuk cukup mudah. Kurang tahu sih soal itu, karena saya biasanya cuma menggunakannya itu pas keluar kota aja. Oh iya. Tahu? Bisa. Pakai angkot yang bertuliskan LG atau GL, gadang GA. Iya, GA gadang Arjosari atau AG. Nanti dari gadang kita cari jurusan bis kecil, jurusan Malang Lumajang. Nggak ada kesulitan sih, gampang aja cari informasi tentang transportasi di sini. Banyak calo Pak. Iya, banyak calo. Nah, saya bukan orang sini ya, jadi kurang tahu Mas. Di Malang biasanya saya di Gadang, Serendang Gadang, kemudian di Landung Sari. Iya, sering saya. Yang bikin iklan ya sih. Iklan lebih cepat tersebar bahwa di sini Malang ini transportasi. Apalagi dengan sekarang dengan adanya media sosial yang lebih mempermudah gitu ya kayak begini. Perkenalan nama saya Mirza Yusuf Askar dengan nomor 18. Saya Indra Ramadhani dengan NIM akhir 168. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Rahmatasti, saya NIM 177. Saya Selin Introfasia dengan NIM 185. Saya Betania Lira Rosalita dengan NIM akhir 165. Saya Satria Wisawin Pertama dari NIM 166. Di sini kami bagi tugasnya jadi dua kelompok Pak. Pertama untuk yang saya Alfian dan Satria itu bertugas untuk mencari data dan melakukan pengolahan data. Lalu untuk teman-teman yang lain, mereka bertugas membuat portofolio sekaligus untuk juga membantu mengolah data, tapi dalam bentuknya sederhana. Ini masih video. Dalam mencari informasi terkait apakah sudah ada kebijakan atau ada fasilitas ataupun mungkin akses informasi yang bisa jadi secara umum atau mereka sudah sadar atau belum sebenarnya kayak permasalahan bahwa banyak orang apalagi pendatang khususnya pendatang atau mungkin mahasiswa itu nggak tahu kalau misal kayak misal angkutan dari ADL itu mana sih, ini masih kemana sih, dan itu kan akhirnya menyebabkan banyaknya kayak pertama penurunan penggunaan angkutan, kedua ya polusi, terus habis itu ada selain polusi bisa buat macet juga, dan ini tuh kita juga melakukan interviewnya itu bukan hanya dari Dinas Perhubungan, tapi itu atas masukan dari kritiknya sangat bagus sekali. Kami akan mengakhiri dengan dia.
Kata kita.